Baik, terima kasih. Wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Habatal muhtaramin, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, para guru, sahabat-sahabat sekalian, jamaah kajian Jumat malam yang sudah hadir jasmani maupun rohani, atau salah satunya yang mendapatkan kebahagiaan sehingga kita semua masih bisa tersenyum pada malam hari ini. Alhamdulillah, seiring dengan nikmatnya kopi ya, dan juga aroma rokok ya, baik itu Cisamsu maupun cici yang lainnya. Luar biasa ini ya. Ini filosofinya kopi itu bagaimana ini? Kok bisa menjadi suatu teman yang setia dalam setiap kajian ini? Nah itu apa ya ini? Nah itu. Kopi bahasa Arabnya apa ini? Kopi. Kohwah ya. Kohwah itu kopi. Ini kalau boleh kita sedikit dikaji ya. Memang kopi itu kan salah satu kandungannya adalah kafein ya. Nah, kafein ini bisa memicu ya munculnya hormon apa ini? Hormon endorfin dah. Ya, Gus Malik. Endorfin. Ya, jadi bisa memberikan suatu kesan relaksasi ya. Sehingga hormon relaksasi, hormon kesantaian, hormon kebahagiaan itu akan muncul. Yang kedua, kopi itu sendiri warnanya hitam ya. Ada yang putih. Wah, itu kalau sudah dicampur dengan susu dan teman-temannya itu ya. Nah, hitam ini adalah simbol kegelapan ya. Simbol kesunyian yang mana akan mensupport suatu kondisi bahwa kita itu menjadi pribadi yang benar-benar murni ya, masih murni ya. Belum adanya suatu kontaminasi dari unsur yang lainnya. Sehingga kalau nanti kopi itu dikasih susu, masa bunyinya kopi susu gitu loh. Dikasih jahe jadi kopi jahe gitu loh. Nah, makanya kalau saran saya kopi itu sebaiknya ya murni kopi ya. Lo pahit ya memang itu ya. Bawaan dari kopi itu pahit. Tapi pahitnya kopi itu akan membawa suatu bentuk kenikmatan tersendiri bagi sang pencipta kopi. Sang
cinta kopi. Kalau dia bukan pencinta kopi, ya tadi itu, ya, efek yang dimunculkan akan tidak sama dengan mereka-mereka yang memiliki suatu rasa cinta terhadap kopi itu sendiri. Ya, mungkin seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, ini kita sudah masuk ke malam keberapa ini dalam Ramadan ini? Malam ke-6, 7? 6. 6 ya. 8 ya. Lebih cepat lebih baik ini. Oh ya. Hari Selasa kemarin teman-teman di Pondok Al-Maghribi sudah sedikit menyinggung tentang beberapa hikmah yang bisa didapatkan, ya, dari adanya ibadah di bulan puasa. Kalau nggak salah kemarin kita membahas masalah adanya bentuk kebahagiaan, ya, yang muncul, ya, dengan hadirnya bulan Ramadan. Ketika Nabi mengatakan bahwa man fariha bidukhuli Ramadan, ya, haramallahu jasadahu 'alan niran. Ya. Arti secara umum bahwa barang siapa yang punya rasa senang, bahagia dengan hadirnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya terhadap api neraka. Ini teman-teman kan ahli berpikir ini, ya, ahli merenung, gitu kan, begitu, ya. Dengan sebatang rokok, ya, ditemani kopi, itu imajinasinya tinggi sekali, gitu loh. Sehingga dengan kita merenung, mencoba untuk mengkaji, iya, begitu maksudnya. Kita akan mencoba untuk menggali sebetulnya apa yang disampaikan Rasulullah itu maksudnya apa sih? Bahwa orang yang merasa senang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, kok sampai-sampai Allah itu akan mengharamkan, ya, jasadnya dari api neraka. Yang pertama, ya, kita coba menggarisbawahi dari kata fariha. Ya. Fariha diartikan adalah senang atau bahagia. Kira-kira ketika kita merasa senang, itu adakah sesuatu yang mendasari senangnya kita itu? Ada nggak kira-kira? Atau tiba-tiba langsung senang gitu? Atau ada sebabnya kenapa kita senang? Ada, ya. Yaitu apa? Dengan adanya bulan Ramadan. Nah, itu juga tidak mungkin kalau nggak ada sesuatu di balik itu, di balik adanya bulan Ramadan, sehingga kita akan merasa senang. Pasti ada alasannya. Nah, alasannya apa kira-kira? Kok kita bisa merasa senang dengan hadirnya bulan Ramadan? Banyak takjil, Yai. Allahu Akbar. Banyak takjil, oke. Terus yang lainnya? Iya, yang jelas lapar itu yang. Oh, berarti dengan lapar senang itu atau bagaimana? Kepeksan itu, Yai. Oh, kepeksan. Oh, biasa kelaparan. Biasa kelaparan. Adakah yang sudah tahu bahwa ternyata
ketika kita masuk bulan Ramadan, ya, lapar kita itu akan dikuatkan dengan suatu bentuk niat khusus, yaitu adanya ibadah puasa. Ya. Jadi kalau tadi Gus Samudra, ya, terbiasa dengan kelaparan, ya, biasa lapar, ya, itu ketika bulan Ramadan hadir, maka lapar kita itu akan semakin dikuatkan, ya, dengan adanya suatu niat khusus, yaitu apa? Ibadah puasa. Nah, begitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya di sini akan membentuk suatu nilai baru, bahwa lapar kita itu tidak sembarang lapar. Karena apa? Di samping ada nilai ibadah, tentunya ada nilai-nilai lain yang muncul di balik lapar kita. Nah, karena lapar tadi itu ada suatu niatan khusus, maka menjadi nama baru, yaitu apa? Puasa. Ya kan? Nawaitu sauma ghodin, kan begitu. Saya niat puasa untuk hari besok. Nah, lapar kita ini ketika diniati akan menjadi suatu bentuk ibadah yang namanya ibadah puasa. Nah, selanjutnya ketika pemahaman kita itu meningkat, oh ternyata lapar tersebut bisa menjadi suatu nilai khusus, yaitu adalah bentuk suatu ibadah. Nah, ketika ini disetting, ya, menjadi suatu ibadah, tentunya kan ada suatu aturannya, ya, kapan mulainya, ya, kapan berakhirnya, kan begitu. Nah, bertambahlah pengetahuan kita, ya. Yang namanya puasa adalah suatu bentuk ibadah, ya, yang memang efeknya lapar, tapi ini diawali dari mulai apa itu? Fajar, ya. Fajar, ya, muncul, maka di situ mulai kita awal puasa. Seret sampai dengan batas terbenamnya matahari. Nah, secara umum, hitungan umum, ya, dari mulai terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, ini katakanlah dari jam 4 sampai jam 6, ya, itu sudah melampaui berapa jam itu? 14 jam. 14 jam. Luar biasa. Ya. 14 jam. Nah, 14 jam tubuh kita itu diajak, ya, untuk istirahat, tidak bekerja di dalam memproses pencernaan, memproses makanan. Jadi organ pencernaan itu disetting untuk istirahat selama 14 jam. Nah, secara medis ini luar biasa. Karena apa? Karena akan terjadi suatu pembakaran dalam tubuh. Nah, hasil dari sisa pembakaran tersebut, lemak-lemaknya, kolesterolnya, asam uratnya, dan hal-hal lain yang ada dalam tubuh ini semuanya dibakar karena panas, kan. Tubuh ketika dia diam tidak berproduksi itu akan panas. Nah, hasil kerak-keraknya itu, ya, itu nanti akan sama tubuh itu secara kecerdasan khusus otomatis akan memakan, ya, dengan diri sendiri, auto eating namanya, ya, atau self eating. Jadi akan dimakan sama tubuh, sama sel-sel tubuh, sehingga penyakitnya juga akan dimakan. Nah, jadi lapar kita akhirnya jadi sesuatu yang lebih bernilai, gitu loh.
Nah, itu kerennya begitu. Nah, apalagi kalau kita mau menyempurnakan puasa kita itu sampai sempurnanya 5 waktu sholat. Nah, jadi mulai subuh, ya zuhur, asar, maghrib sampai isya. Wah, luar biasa tambah ya. 14 jam tambah 2 jam lagi 16 jam. Wah, ini luar biasa. Secara medis ini berarti kita sudah mencapai pada level keutamaan dalam manajemen apa tadi? Lapar, atau dalam bahasa medisnya dikenal dengan intermittent fasting. Nah, ini teman-teman sahabat-sahabat bisa searching nanti ya tentang manajemen lapar atau dikenal dengan intermittent fasting. Ya, bagaimana kita memprogram diet kita demi kesehatan kita. Itu nanti bisa searching itu secara medisnya seperti apa. Nah, baik. Sebelum kita ya kemarin ya pada awal-awal sebelum Ramadan, ketika kita sudah mengetahui ada informasi yang luar biasa dari adanya lapar bisa menjadi bentuk ibadah, kemudian ibadah itu disebut puasa, dan akhirnya karena puasa itu ada disetting dengan suatu awal dan akhiran yang baik ya, menjadi istilahnya intermittent fasting, dan itu akan memberikan suatu manfaat dalam kesehatan. Nah, ini yang disebut sebagai fariha, suatu bentuk kebahagiaan. Jadi orang-orang yang memiliki suatu pemahaman, ilmu pengetahuan terhadap manfaat dari adanya ibadah puasa, nah, maka dia disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Ya, fariha bidukhulil Ramadan. Orang yang bisa merasa senang, bahagia dengan hadirnya bulan suci Ramadan, karena di sana ada bentuk-bentuk ibadah yang salah satunya adalah ibadah puasa, yang hikmahnya itu adalah melebihi dari sekedar nilai ibadah, yaitu apa? Dari bentuk kesehatan. Nah, ketika kita memiliki suatu pengetahuan tentang masalah hikmah dari adanya puasa tersebut, maka kita disebut sebagai orang yang farihun, orang yang berbahagia. Nah, akhirnya nyambung. Barang siapa yang fariha, yang berbahagia, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Artinya apa? Artinya ketika kita punya suatu pengetahuan tentang hikmah dari puasa, maka tentunya kita akan terhindar dari penderitaan. Yaitu apa? Sakit. Ya, karena biasanya orang yang sakit itu adalah karena faktor dari salahnya tentang masalah pencernaan, salahnya masalah makan, ya, salahnya tentang manajemen diet, ya, karena makan yang berlebihan, karena makan yang nggak sehat. Nah, itu karena apa? Karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang masalah puasa tadi itu. Nah, penderitaan ini, sakit ini, itu yang disebut sebagai niron. Yaitu apa? Bentuk dari neraka. Ya. Jadi bagi kita, ya, sahabat-sahabat yang ahli pemikir, ya, itu loh. Yang suka bertatafakkarun, ya, itu akhirnya bisa memahami, oh ternyata ya dengan kita memiliki suatu pengetahuan tentang kesehatan dari adanya puasa, maka kita akan terhindar dari bentuk penderitaan, yaitu apa? Bentuk kesakitan. Sakit karena apa? Karena sakit itu hadir karena kita tidak punya suatu pengetahuan tentang puasa, tidak punya pengetahuan tentang bagaimana memanajemen masalah olah mulut atau diet. Nah, begitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi fariha itu bisa diartikan
Kita yang memiliki suatu pengetahuan tentang masalah hikmah puasa, manfaat puasa. Nah, konsekuensinya adalah apa? Kita akan terhindar dari adanya bentuk penderitaan, yaitu sakit. Sakit itu muncul karena apa? Karena kita tidak punya ilmu terhadap manajemen makan, ya, pengaturan masalah makan. Nah, begitu maksudnya, ya. Oke. Nah, ketika sebelum puasa kita sudah punya pengetahuan itu, wah, luar biasa itu. Ya. Akhirnya pengetahuan kita mantapkan dengan masuk dalam ibadah puasa dari hari pertama, ya, kita puasa. Oh, benar, sehat. Wah, enteng tubuhnya. Biasanya sehari makan 3 hari kenyang, ya. Kemudian kenyang akhirnya tidur, terus kemudian kebanyakan tidur, kurang olahraga, akhirnya tubuhnya nggak enak dan akhirnya banyak sakitnya. Ternyata dengan puasa, oh, kita sehat. Wah, berarti benar ini. Nah, yakinlah muncul. Nah, dari adanya pengetahuan yang kita praktekkan, muncul suatu kemanfaatan. Nah, berarti namanya ini ilmu kita manfaat. Ilmu kita bermanfaat. Nah, ketika itu sudah kita lakukan, hari pertama sehat, hari kedua sehat, ketiga sehat, terus sampai sempurna 1 bulan penuh, maka sehat. Peningkatan sehat yang pertama ke yang kedua, yang ketiga, dan sampai seterusnya. Ini namanya adalah bertambahnya nilai kemanfaatan. Bertambahnya nilai kebaikan. Itu namanya adalah barokah. Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Nah, itu begitu. Nah, dengan adanya kita berbahagia karena punya pengetahuan tentang masalah hikmah dari puasa, makanya dalam pemahaman, ya, tentang adanya 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari yang ketiga, ini juga nyambung. 10 hari yang pertama dikatakan sebagai rahmah, 10 hari yang kedua disebutkan sebagai maghfirah, 10 hari yang ketiga itqum minan nar. Kenapa 10 hari yang pertama dikatakan sebagai rahmah? Bentuk adanya suatu kebahagiaan, bentuk adanya suatu kelegowoan, bentuk adanya suatu ketenangan, ya. Rahmah itu sendiri adalah manifestasi dari apa? Kebahagiaan. Ya, makanya tadi dikatakan sama Gus Teddy tadi, ya. Kenapa senang? Iya, banyak dapat takjilan. Wah, itu rahmah, itu kan begitu. Itu rahmah namanya. Senang kan? Ada banyak suatu fadilah-fadilah yang muncul. Nah, nanti ketika sudah terbiasa selama 10 hari, ya, di training di awal, wow, ternyata lebih yakin, lebih mantap. Akhirnya apa? 10 hari yang kedua masuk maghfirah nanti. Ketika kita bisa mengakui adanya hikmah yang luar biasa, akhirnya kita semakin kesini semakin menunjukkan, oh, ternyata selama ini kita banyak kelirunya, banyak khilafnya, ya. Makannya berlebihan gitu loh. Ya, sering tasrofu kayak begitu kan. Karena sudah yakin bahwa 10 hari pertama kita benar-benar merasakan bahwa hikmah dari adanya puasa itu luar biasa, akhirnya kita, ya Allah, mohon maafkan saya, maafkan kami, ya Allah, maafkan saudara-saudara kami, maafkan keluarga kami, maafkan teman-teman kami semuanya, ya Allah, karena selama ini kita setahun ini, ya, 1 tahun ini kita banyak khilafnya, makan berlebihan, minum berlebihan, tidak sehat kayak gitu. Nah, akhirnya muncullah di situ pemahaman kita bahwa kita adalah perlu introspeksi yang lebih dalam. Maghfirah namanya. Nanti terakhir itu minan nar akhirnya. Ketika kita sudah benar-benar menyadari tentang adanya posisi diri kita, ya, akhirnya nanti
kebahagiaan kita akan sempurna. Karena ketika bahagia, maka akan jauh dari gundah gulana, penderitaan, kan begitu. Nah, baik, sahabat-sahabat sekalian, ya itu yang menjadi suatu pemahaman kita bahwa di balik asiknya kita merokok, ya, asiknya kita ngopi, ya, ini adalah bentuk dari rahmah yang hadir di bulan puasa ini. Ya. Baik, mungkin itu ya yang bisa menjadi opening kita untuk kajian ini. Monggo, mungkin ada yang perlu didiskusikan ya. Sebelum nanti setelah ini lanjut Yai Habib atau Yai Ibnu, terus nanti Abah mungkin ya. Monggo.